Kalau mau di video boleh. Oke, saya sudah menyiapkan alat. Saya sudah menyiapkan alat, sudah menghitung dosis. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Oke, selamat pagi. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Mei. Saya cek gelarnya dulu ya Bu ya, benar dengan Ibu Mei. Ibu, di sini saya perawat Evi, saya perawat yang jaga pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan tindakan pemberian obat ya Bu ya. Akan tetapi nanti pemberian obatnya menggunakan alat Bu. Kegiatan ini pemasangannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Ya cukup ya Bu ya. Kalau begitu, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup privasi pasien. Kemudian kita nanti jangan kaget ya, kadang di rumah sakit itu kalau pemasangan ini nggak pakai udah karena dia tidak menyentuh jarum suntikannya, nanti memasukkan ke sini biasanya gitu. Hands pun menentukan terbatas, biasanya dipakainya untuk tindakan-tindakan yang aseptik yang dipakai jarum baterai penuh yang dia akan kontak dengan pasien yang menular ataupun dengan cairan. Sudah kita siapkan, kemudian kita ambil obatnya. Obatnya kan tadi dalam ini ya, dalam 5 mili. Jadi kalau obatnya sudah dalam bentuk, nanti bisa vial, bisa ampul, bisa juga vial. Kalau obatnya dalam ampul, otomatis kan cair. Kita tinggal ambil cairannya. Kalau obatnya dalam vial, terus kemudian kok nanti serbuk gitu loh. Nah, berarti harus diencerkan dulu. Pengencernya berapa yang menyesuaikan di rumah sakit itu? Karena beda-beda di rumah sakit. Ada yang diencerkan dengan 5, ada yang diencerkan dengan 10. Kita contohnya obatnya ini. Obat yang di sini itu kita ambil semuanya pakai spet ya. Oke. Habis ya. Contohnya saya mengambil obat. Nah, obatnya 5 mili ya tadi sediaannya. Berarti saya ambil 5 mili. Oke, saya ambil obat 5 mili. Kemudian obatnya saya siapkan. Saya taruh di sini. Nah, selanjutnya kita ambil cairan pengencernya. Tadi cairan pengencernya berapa? 50. Nah, cairan pengencernya 50. Tapi obat ini tadi sudah ada 5 mili. Berarti kita tinggal ambil berapa? 45 gitu ya. Jadi yang dimasukkan harus 50. Berarti kalau misal obat ini 5 mili, berarti 45. Kalau obat ini 3 mili, ya berarti 47. Gitu. Kita ambil 45. Ini cairan NaCl ya. Oke. Obat 45 sudah saya ambil. Nah, kemudian saya beri ruang dan saya masukkan obat yang tadi. Jadi obat yang ini tadi enggak dimasukinnya di sini. Karena dia kan dalam pengencer 50 mili. Oke. Kemudian ya. Ini tidak boleh tumpah. Ya, kadang kalau tumpah ada beberapa pengampu yang dia inhal kalau ini sampai tumpah. Inhal itu remedi. Oke. Kemudian si obat ini tadi kan sudah tercampur dalam ini. Kita pakaikan kolektor. Ini ada 2 lubang ya. Ada yang ini yang ini. Yang masuk ke spot berarti kan yang ini. Nanti kalau bingung ya perlu dicoba-coba. Ada aja. Oh, lihat. Oke. Kemudian ini kalau misal baru itu kan biasanya kosong ya. Ini pastikan obatnya ini masuk ke dulu supaya tidak ada angin ya di dalamnya. Karena kalau ada angin nanti alat ini akan mendeteksi. Biasanya kan bunyi. Jadi kita paskan dulu. Ini karena nggak baru ya, jadi ya. Oke, sudah. Kemudian ini kita hubungkan ke 3B. Jadi makanya tadi pasien harus terpasang 3B. Jadi kita hubungkan ke 3B. Kalau membuka
3W pastikan 3W dalam posisi off ya. Kalau off berarti ini garis lurus. Ini off posisi. Oke, kemudian kita pasangkan. Nah, kemudian kan akan kita hidupkan. Ini jangan lupa di-on-kan. Karena kalau nanti ini tidak dihidupkan, alatnya juga akan bunyi. Jadi jangan bingung kalau alatnya bunyi kenapa, berarti ada yang salah. Ini posisinya hidup semua. Jadi yang cairan infus juga hidup, ini juga hidup. Terus posisinya yang bagian perfusor itu harus dekat dengan infus, dekat dengan tusukan. Kalau yang cairan infus biasakan di sini. Karena apa? Obatnya supaya lebih dekat dengan pasien. Jadi obat masuk dulu baru ditutup infus. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya ini kita pasangkan. Nah, memasangkannya ini kan ada hijau-hijau ini ya. Nah, bagian ini harus di depannya dia. Terus jangan lupa ini harus dikasih label. Yang ditulis di label adalah nama obat dan juga dosisnya dan juga nama pasien. Itu yang dituliskan di labelnya. Ini kita angkat. Kalau tadi posisinya alatnya off kayak gini ya. Kalau alatnya mau kita pakai, kita tinggal buka. Kemudian ini kita angkat, kita turunkan. Gitu. Nah, terus ini bagian ini harus di depannya dia. Jadi seperti ini. Ya. Jadi dia harus di depannya, nggak boleh dia di belakangnya. Nanti akan bunyi kalau dia di belakangnya. Jadi dia di depannya. Oke. Terus tulisan angka ini harus kelihatan. Jadi jangan tadi tuh ada yang nulisnya salah. Nah, ini kan nulisnya salah di sini. Kalau nulisnya di sini ini ketutupan yang milinya. Jadi ini harus kelihatan. Nulisnya di atasnya. Oke. Kalau misal sudah, kita tinggal buka, kemudian cetekan, kemudian ini angkat. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah udah oke, udah dipasangkan, ini tinggal dirapikan aja. Kita hidupkan alatnya. Caranya dipencet ini. Alat ini kalau misalnya ada beberapa alat yang dia harus dicolokkan, ada juga yang tidak. Ini kebetulan yang tidak. Oke, alatnya sudah hidup ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini sebenarnya alat terbaru yang kita punya, tetapi alat yang lebih baru dari ini sudah ada. Itu ya. Tapi ini terbaru yang kita punya. Oke, kemudian ini mili. Ini adalah mili, ada Thermonipro. Ini adalah jenis spetnya. Yang kita pakai adalah termo ya, misal. Kita klik centang. Oke, ini muncul angka-angka. Nah, angka yang pertama ini kita pengoperasiannya di samping ya. Ini ada untuk mengoperasikan, untuk menambahkan angka. Tadi dosisnya berapa? 3,5. Oke, ini ada alat yang dia bisa langsung ke angka yang besar, jadi tidak lama. Tapi ini lama ya. Jadi harus muternya. 3,6. Oke, 3,6. Ya. Selanjutnya kita cetak. Oke, kemudian kalau sudah kita pencet yang di nomor 2 ini. Kita pencet di nomor 2. Nah, untuk ini adalah spetnya berapa mili? Spetnya kita nanti berapa mili? 50. Karena nanti ada yang pakainya spet 10 cc. Berarti pengencernya 10, tergantung pengencernya. Kalau ini 50 berarti kita ini sampai ke 7. Sampai 50. Iya, Oke, 50 ya. Kita centang. Oke, kalau sudah berarti kita langsung pencet. Nah, kalau hijau berarti ini infusnya hidup ya. Kita infusnya hidup. Kalau hijau berarti sudah betul. Oke. Nah, ini ada 0,1 di bawah ini. Ini adalah dosis yang sudah masuk. Ya, nanti kalau ditanya obatnya sudah masuk berapa? Oh, berarti lihatnya di sini. Gitu ya, ini dosis yang sudah masuk. Yang sebelahnya ini adalah waktu habisnya obat. Waktu habisnya obat dengan berapa jam? 13 jam. Lama kali. Nah, jadi lama. Kemudian dipasangnya gitu ya. Kalau misalnya nanti kok ternyata ada yang salah, biasanya akan begini. Ada peringatannya. Gitu ya. Ini tinggal benarkan aja.
kita ini pro lagi ya, kita tinggal centang kemudian lanjut. Jadi kita klik aja yang ini, centang lanjut. Nanti ini akan otomatis ini lagi gitu ya. Itu untuk pemasangan alatnya. Kemudian kalau misalnya alat ini akan berbunyi juga ketika obat akan habis. Obat akan habis, dia berbunyi sebagai peringatan. Obat habis juga dia akan berbunyi gitu. Nah misalnya habis masukin infus mengganti cairan, terus ternyata ini itu terpencet untuk mati, itu juga nanti akan ada pemberitahuannya karena posisinya adalah off gitu ya. Misalnya obat ini sudah habis, cara mematikannya kita klik stop itu yang ini ya, yang warna kuning, warna merah. Apa saya buta warna? Ini warna merah ya. Kemudian kita klik ini yang lama. Berarti ini sudah selesai. Cara ngelepasinnya gimana? Cara ngelepasinnya ini tarik, kemudian digeser ke kanan, boleh ke kiri boleh. Tapi lebih aman ke kiri karena apa? Karena di sini ada spet. Jadi ini tarik, kemudian ini geser, kemudian ini diambil spetnya, ini dipencet, ini turun ke bawah. Oke, kemudian ini tinggal diberesi aja. Off-kan kembali, terus ditutup. Jadi ditutup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, bingung mencet-mencetnya. Oke, ada yang mencoba satu biar nanti nggak bingung. Biasanya latihan sama temennya tuh